Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, saudaraku yang dirahmati oleh Allah. Selamat berjumpa kembali dengan saya, dan tentunya untuk di video saya kali ini, saudaraku, saya akan melanjutkan kembali membaca antologi legenda Jombang dari sebuah buku yang dituliskan oleh Mas Dian Soekarno. Untuk di video yang kemarin terkait antologi legenda Jombang sudah di bagian yang kelima, saudaraku, dan untuk saat ini kita di bagian yang keenam. Untuk di video saya kali ini, saya nanti akan membaca sebuah legenda yang ada di Desa Banjardowo, Banjar Agung. Bagaimana, saudaraku? Banjar Agung, Banjardowo. Mudah-mudahan senantiasa panjenengan diberikan kebaikan-kebaikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Langsung saja, saudaraku, ayo rek moco legenda Jombang. Bismillahirrahmanirrahim. Pembukaan lahan pemukiman baru yang dilakukan oleh Raden Subanjar dan Raden Jumpono dilakukan dengan senang hati dan penuh kesungguhan. Jadi Raden Subanjar dan Raden Jumpono ini babat alas, begitu ceritanya. Kalau siapakah Raden Jumpono dan Raden Subanjar, kemarin sudah saya bacakan di bagian yang kelima. Meskipun banyak halangan dan rintangan, namun tidak menyurutkan langkah mereka demi anak cucu kelak. Mereka tetap bersungguh-sungguh dan menjaga hubungan dengan Sang Pencipta Allah Subhanahu wa ta'ala. Mereka tetap riyadhah, mereka tetap tirakatan di dalam babat alas ini. Nah, saudaraku, perjalanan Raden Subanjar dan Raden Jumpono semakin jauh memasuki kawasan hutan. Mereka tidak lupa menandai tempat-tempat yang dianggap sebagai tetenger atau penanda perjalanan keduanya agar menjadi bahan renungan dan pelajaran hidup generasi penerus atau generasi baru. Dengan melakukan penandaan tempat-tempat penting itu, paling tidak mereka telah membangun jejak peradaban, karena di dalamnya penuh makna dan nilai-nilai luhur lintas generasi. Ajaran-ajaran kearifan dan kebijaksanaan melekat erat sebagaimana ajaran Islam yang diyakini oleh keduanya sebagai agama rahmatan lil alamin atau rahmat bagi seluruh alam. Selama beberapa hari, saudaraku, perjalanan Raden Subanjar dan Raden Jumpono masih berpusat pada pembukaan hutan atau babat alas. Untuk sementara mereka belum melanjutkan perjalanan mencari ilmu kesaktian dan kesejatian. Keduanya seolah ingin mendalami penguasaan ilmu dari guru-guru sebelumnya, mematangkannya dengan saling tukar pendapat dan melakukan kontemplasi atau perenungan. Kelak baik Raden Subanjar maupun Raden Jumpono akan meneruskan perjalanan manakala tugas mereka untuk anak cucu sudah dilakukan. Salah satunya adalah menyediakan tempat atau desa baru untuk bermukim generasi penerus. Pada suatu siang, saudaraku, yang dalam keadaan panas, Raden Subanjar dan Raden Jumpono ini merasa kelelahan. Kebetulan di dekat tempat mereka membuka kawasan hutan terdapat pohon yang namanya pohon cangkring yang sangat rindang, saudaraku. Kemudian mereka berdua menuju ke sana. Tiupan angin nan sepoi, kicauan burung-burung, dan rindangnya pohon cangkring yang diharapkan menjadi pengobat lelah untuk sementara waktu. Jadi mereka ini beristirahat, saudaraku, di bawah pohon cangkring. Setiba di bawah pohon cangkring,
pandangan mata Raden Jumpono ternyata menangkap sebentuk rumah tawon atau lebah. Warga setempat menamakan tawon gung. Berkatalah Raden Jumpono, "Wahai Raden Subanjar, coba kau pandang rumah tawon di antara ranting pohon cangkring itu. Tawon itu bernama tawon gung. Maka jadilah saksi kelak ketika zaman sudah ramai, tempat ini aku beri nama Banjar Agung." Atau istilah Jombangnya, "Hai Raden Subanjar, titenono suk reja-rejane zaman, desa iki tak jenengno Desa Banjar Agung." Banjar artinya desa dan agung berasal dari kata tawon gung. Kemudian Raden Subanjar mengangguk tanda setuju. Sejak saat itu daerah tempat Raden Subanjar dan Raden Jumpono beristirahat bernama Banjar Agung. Saudaraku, narasumber dari legenda ini adalah Ibu Nur Afifah, Kepala Sekolah MI Nurul Ahmad Banjardowo, dari almarhum Den Sastro alias Pak Mudin Abdurrahman Banjardowo. Saudaraku yang berbahagia, mudah-mudahan bermanfaat. Ini untuk mengisi waktu luang kita agar kita mengetahui legenda-legenda yang ada di Kota Jombang, termasuk asal-usul dusun atau desa yang ada di Kota Jombang. Mudah-mudahan bermanfaat dan terus ikuti saya. Ayo rek moco legenda Jombang. Saya akhiri, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.